Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam, belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. Kita ada tekad politik yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan basic itu selewat-lewatnya akhir tahun ini. Permulaan menunjukkan sikap kita yang terbuka dan juga private sector ialah IKN Nusantara, dan dengan inisiatif MITI di Malaysia kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, kerana ada kepentingan Malaysia juga untuk terutama di Sabah dan Sarawak, kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Rakan-rakan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini, dan saya beritahu tadi itu inisiatif besar Bapak Presiden itu memproseskan saya kerana dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi oleh itu kita ambil pendekatan yang positif itu, mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah. Kita harus sadar semuanya, dulu banyak yang belajar kepada kita. Malaysia, dulu guru belajar pada kita, kita ngirim guru ke sana. Dulu jalan tol, negara lain tahun 70-an, Jagorawi itu menjadi contoh negara-negara yang lain. Jadi perubahan dunia sekarang ini sangat cepat sekali. Lagi saya ulangi, sangat cepat sekali. Tiap detik berubah, tiap menit berubah, tiap jam berubah, tiap hari berubah, tiap minggu berubah, tiap bulan berubah. Perubahannya cepat sekali. Kalau kita bekerja linier, kalau kita bekerja rutinitas, ditinggal kita. Hal-hal seperti ini yang akan saya ingatkan kepada siapapun, bahwa kita sekarang harus merubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita, kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain. Inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, paperless, ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Berbagai kegiatan pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN terus berlangsung, di mana fokus pembangunan saat ini adalah kawasan inti. Hingga sekarang, semua progres pembangunan yang tengah dilakukan masih on the track, sehingga pembangunan dapat selesai sesuai dengan rencana. Tidak mau kalah dari Indonesia,
Masyarakat Sabah berharap pemerintah federal Malaysia mempercepat peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum berkualitas di negara bagian itu agar bisa setara dengan IKN Nusantara. Upaya peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum dinilai penting bagi Sabah untuk meraup limpahan ekonomi yang besar dari Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebab Sabah adalah kawasan yang pertumbuhan ekonominya paling lambat dan tingkat kemiskinan tertinggi di Malaysia. Pada 9 Januari lalu, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim saat berkunjung ke Indonesia dilaporkan telah menyatakan bahwa negeri jiran akan menemukan cara terbaik untuk memastikan pembangunan IKN di Indonesia akan menguntungkan ekonomi regional Sabah dan Sarawak. Dengan alasan inilah, akhirnya Malaysia mau berinvestasi di IKN Nusantara. Namun, ruh dari hubungan ekonomi dunia ada pada prinsip saling menguntungkan dari kedua entitas yang bekerja sama. Selain saling memberi dan menerima manfaat, kedua belah pihak yang menjalin kerjasama juga harus berdiri dalam tingkat yang sama. Ketika prinsip itu diabaikan, pihak yang dirugikan tentu berhak menarik diri. Begitulah seharusnya jika Malaysia ternyata hanya ingin meraup limpahan ekonomi dari dibangunnya IKN di Pulau Kalimantan. Tentu bangsa ini tidak ingin kembali ke kondisi tertinggal dari negara-negara tetangga. Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi ingin mengembalikan kejayaan yang dulu pernah terjadi. Untuk itulah Jokowi getol membangun infrastruktur, sumber daya manusia hingga iklim investasi. Masih ingat kan dulu ketika Malaysia pernah mengirim guru ke Indonesia untuk belajar? Kini Malaysia kawasan Sabah juga ingin memiliki fasilitas yang setara dengan IKN Nusantara. Jangan lagi untuk kedua kalinya Indonesia tertinggal dari muridnya. Setelah infrastruktur, pembangunan IKN adalah salah satu jalan mengembalikan kejayaan Indonesia yang terenggut zaman. IKN Nusantara nantinya akan jadi kota percontohan nasional karena merupakan forest city pertama di dunia. Karena di dalam kota pada masa mendatang melingkupi areal 250.000 hektar akan terdapat hutan lindung sekitar 65 hektar. Pembangunannya konon menggunakan sistem teknologi maju sehingga mampu menyelesaikan persoalan kekurangan air, labilitas geologis, jaminan keamanan, keindahan dan kenyamanan. Kota ini akan menerapkan sistem transportasi massal modern ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan secara masif. Tak mengherankan jika kemudian negara tetangga dekat kita kelabakan. Warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi akan mendapat tempat spesial di hati masyarakat. Pekerjaan yang begitu berarti namun tidak mudah. Kali ini pun Indonesia tidak boleh lengah. Jangan sampai mengulang sejarah, kembali turun menjadi negara jajaran bawah. Makanya, Jokowi selalu mengingatkan akan perlunya mengubah pola pikir dan etos kerja. Karena hal itulah yang harus dilakukan agar Indonesia mampu mengejar ketinggalan dari negara lain. Layak disyukuri sekarang ini kita mempunyai presiden yang sangat rajin bekerja, bahkan gila kerja. Bekerja benar-benar demi rakyat, bukan bekerja demi mencari proyek untuk mempertebal kantong sendiri. 9 tahun memimpin Indonesia, berbagai pembangunan dan kemajuan sudah banyak dirasakan. Pembangunan infrastruktur yang masif dan merata sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan lainnya pun membuat masyarakat gembira dan negara tetangga iri. Tidak bisa dipungkiri.